nggak apa-apa. Halo Teh, apa kabar? Udah, Udah, baik. Gimana? Udah. gimana? Ini Hai, semua ketemu lagi kita ya. udah lumayan, udah lumayan banyak, udah ada 50 orang nih, udah pada hadir di sesi kita hari ini. Thank God it's Visinema. Hari ini kita mau ngobrol sama Mm-mm. Teh Anggia. Sore-sore gini Yes. lagi masih masih dengan semangat di rumah aja, masih dengan semangat di Iya rumah aja, dong. tapi tetap kita belajar ya, kita sambil menambah ilmu, tetap produktif ya Teh ya, bener nggak sih, sambil jaga kesehatan. Karena itulah Tenggat Ya, yang Visinema penting jaga hadir, bener nggak sih? Ini kan kesehatan. kan gue udah ngepin tuh Teh Gimana? di komen, kita hari ini mau ngebahas soal family value in film industry. Teh Anggia kan Ya, di Visinema ini kan sebagai Chief Content Officer sekaligus menggawangi divisi Family and Children Content, termasuk Visinema ya. Animation kan. Dan Teh Anggia tuh udah Mm-mm. jadi produser di Visinema itu, bahkan udah dari film Cahaya dari Timur, Beta Maluku, bener nggak? Dari tahun Iya betul. 2013, habis itu Philcop 1, Filosofi Kopi 1 2015, Surat dari Praha 2016, pokoknya kayak semua film Visinema hampir semua, iya nggak sih Teh? Nggak ya? Bener nggak sih? Gue koreksi kalau Iya, salah ya. Terus Bukaan 8 iya juga, bener. 2017 Bukan 8, Filosofi Kopi 2, Ben and Jody juga. Terus yang film Keluarga Mm-mm. Cemara 2019 juga Mantan-Mantan, dan yang terakhir yang lebih dari 2 juta penonton. Nanti kita cerita tentang hari ini, bener kan? Nah, Itu yang the latest ya. kenapa? Uh-uh. Iya, itu yang paling baru. Paling baru, paling terakhir. Nah, kalau misalnya kita Uh-uh. ngomongin soal dua film keluarga di Visinema yang buat gue paling berkesan, itu memang Keluarga Cemara sama NKCTHI. Nah, dan bahkan Mm-mm. NKCTHI kemarin aku lihat promo-promonya itu mau tayang di Astro Malaysia ya. Mau tayang di Astro Iya Malaysia. Bener betul. kan? Itu tanggal Kalau nggak salah, 1 hari lagi ya. Iya 23 nggak ya. sih? Besok ya, Oh. besok 23 Ya, April kan ya. ya, betul. Besok. Nah, Mm-mm. Jadi buat yang kalau di Malaysia ingin menonton, you semua orang bisa langsung ke Astro ya. Seronok sangat di sini rasanya bisa berbagi cerita, nanti kita cerita tentang hari ini. nah, KC Keluarga Cemara itu kan Gimana? di atas 1 juta penonton ya. Di atas 1 juta Ya, waktu penonton. itu kita di 1,7. 1,7. NKCTHI di atas Iya. 2,5 ya. NKCTH itu kalau nggak salah terakhir kita tuh di 2,2 ya. Coba, let me dua check. koma dua ya. Kita tanya, bener nggak, 2,2 Cynthia? udah gitu, Kalau lagi dengerin. udah gitu, udah gitu tayang director's cut-nya kan. Ya, Nah, nah menurut betul. menurut menurut Teteh, dengan angka penonton segitu, kenapa sih film keluarga tuh digemarin banget di Indonesia gitu? Kalau menurut pandangan Teh Anggia sendiri. Oke. Kalau dari aku ya, maksudnya di sini kan tadi kamu juga bilang sebagai CCO dan aku ngegawangin apa family and content itu pada khususnya, aku ngerasa awalannya kalau aku boleh bilang kenapa itu laku di Indonesia, tapi aku belum mau ngomong ke situ, tapi sebenarnya yang aku pengen Hmm. bahas adalah kenapa akhirnya aku bisa terfokus atau terpusat di divisi ini dulu sih Yan gitu. Oke, oke. Pertama-tama kenapa ini jadi matters banget buat aku gitu ya, pasti tentunya apa yang dilakukan oleh Visinema punya pendekatan-pendekatan yang sifatnya personal gitu, termasuk kenapa kita juga bisa sekonsisten dan punya determinasi yang kuat dari kita ngerjain Cahaya dari Timur, maksudnya Hmm. dari Visinema berdiri sampai sekarang. Yang aku percaya tuh satu, ini kan right of our lifetime. Ini sebuah proses di mana kita tahu, oh kita akan tumbuh besar dengan ada di sini gitu. Tapi what matters most adalah apa yang harus kita kasih lagi ke society. We have to give back to the society. Give back Tapi ya. di sinema sendiri kan adalah kita kreator kan Yan. Ya. The very basic adalah kita kreator. Kreator itu punya tanggung jawab konten seperti apa yang layak buat dikonsumsi oleh penontonnya gitu. Tidak terbatas dalam bentuk feature length, short length, atau konten series, atau cuman konten kecil lepasan gitu. Tapi satu hal yang pasti, apa yang dikerjakan, mengutip kata Angga, berapapun nilainya, energi yang dikeluarkan harus sama.
gitu. Ya, 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 ya. Dan yang kita percaya di DNA-nya Visinema itu sendiri ada satu, resilience. Resilience itu kalau misalkan teman-teman tahanan itu selalu ada di dalam film-film yang Visinema keluarin. Gitu, dari kayak dari Timur, Filosofi Kopi 1 dan 2, Bukaan 8. Terus kalau teman-teman di luar juga udah nonton Keluarga Cemara, NKCTHI, termasuk Mantan-Mantan, juga pasti kalian akan menemukan satu benang merah yang menyambungkan bahwa itu adalah Visinema, resilience itu sendiri gitu. Jadi memang matters di sini ketika kita udah evolve dengan industrinya, apalagi di era disrupsi yang kayak gini, kita harus terus bisa responsif. Bukan cuman evolve, bukan cuman agile, tapi kita juga harus dinamis gitu. Dan aku yakin penonton Indonesia tuh haus sekali sama konten yang baik untuk dikonsumsi. Baik untuk dirinya sendiri, tapi baik juga untuk keluarganya, anak-anaknya, keponakannya, untuk orang tuanya. Kayak gitu. Nah, itu yang paling penting gitu. Dari situ maka kita harus tahu konten apa yang mau kita keluarin. Ketika kita mencari konten, kita juga harus mindfulness gitu lah, Yan. Sama ideation, sama semua yang mau kita terapkan gitu. Tapi yang kita tahu juga, Indonesia juga haus sama konten untuk keluarga. Kalau misalkan kita tahu dari awal gitu, iya, genrenya misalkan coming of age, genrenya teenage, tapi pasti terselip konten keluarga. Tapi kita punya pertama bagaimana kita menjadikan keluarga itu sendiri sebagai core-nya di dalam sebuah karya gitu. Apalagi sekarang aku ibu kan, gitu ya. Iya. Dengan aku ibu, pasti di sini aku punya cara pandang yang berbeda lagi ketika aku berkarya gitu. Beda lagi sama Anggia yang dulu pacaran, beda lagi sama Anggia yang dulu single waktu aku mau punya karya. Di sini aku punya tanggung jawab lebih gitu. Apa yang bisa dikonsumsi oleh anak aku Rigel, apa yang bisa dikonsumsi oleh keponakan-keponakan gitu, apa yang bisa dikonsumsi oleh teman-temannya dia juga gitu. Tanggung jawab itu yang akhirnya menimbulkan sesuatu yang aku yakin film keluarga itu jadi sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang dinanti, sesuatu yang memang dijadikan sebuah pengalaman personal untuk seseorang menonton. Itu yang aku percaya sama Angga juga. Setiap kita membuat film, pasti setiap orang yang nonton punya personal journey-nya masing-masing dari setiap film yang mereka tonton. Mereka pasti nonton sesuai sama kebutuhan kan? Gitu. Dan aku percaya banget setiap kita memilih sesuatu, kadang-kadang kita selalu punya unsur mencocok logikan dengan rasa. Paham gak, Yan? Ya, aduh gue lagi drowning nih, soalnya gue pengen nonton yang komedi gitu. Kita memberikan pilihan-pilihan itu gitu, dan bagaimana kita mengemas semuanya menjadi satu rasa di dalam sebuah film. Makanya film yang punya konten keluarga itu jadi penting untuk industri film Indonesia. Apapun itu ya. Kalau kita kan sekarang specifically ngomong untuk film. Nanti itu juga bisa open specifically ngomong untuk produk-produk turunan lainnya gitu. Entah itu produk F&B, entah itu bikin podcast, entah itu apa. Aku yakin keluarga itu adalah salah satu target market utama yang bisa disasar dan peminatnya banyak banget. Gitu. Dan kita sama-sama tahu kalau ngomong berdasarkan data, jumlah penonton terbesar itu lebih dari 50% kan perempuan. Bener nggak, Yan? Gitu. Tapi kenapa aku juga percaya sama data itu? Karena aku yakin penonton Indonesia atau film keluarga atau film anak itu bisa ditonton siapa yang ngajak sebenarnya? Pasti yang ngajak ibu. Karena ibu adalah corong terbesar di dalam sebuah keluarga, di mana dia yang akhirnya mensortir. Dia sebenarnya adalah decision maker di keluarga. Apakah film ini baik untuk dikonsumsi? Mana film yang oke untuk anak gue, mana yang enggak, gitu. Itu sih awalannya memang di situ, dan ini jadi target yang seksi sekali untuk kita para kreator film untuk menyajikan film yang layak untuk ditonton sama keluarga Indonesia kayak gitu. Dan itu rasanya tuh, maksudnya gue nonton NKCTHI gitu ya. Nah ini juga ini menarik nih, menarik. Gue punya sebuah pertanyaan yang menurut gue dari penjelasan lo menarik gitu ya.
ketika gue nonton NKCTHI itu kan ceritanya sebuah keluarga kecil dan Awan, Angkasa, Aurora itu kan 3 bersaudara ya. Sementara gue itu anak tunggal sebenarnya. Jadi gue nggak ada kakak, nggak ada adik. Tapi ketika gue mengikuti perjalanan kakak beradik itu, lalu ketika lampu menyala, film tuh selesai gitu, gue tuh ada menemukan potongan diri gue di Angkasa ada, menemukan potongan diri gue di Aurora ada, di Awan juga ada. Nah, pertanyaan gue, kalau misalnya membuat cerita atau membuat sebuah film keluarga, seberapa pentingkah seseorang itu, penonton ketika melihat cerita itu, dia penting banget nggak sih untuk orang itu merasa bahwa dia adalah bagian dari keluarga itu, ataukah maksudnya nggak harus persis sama kejadian sama hidup dia, tapi dia bisa merefleksikan perasaan, emosi, dan apa yang pernah dialamin gitu. Oke. So, kalau menurut aku, that's the magic start when you doing filmmaking. Jadi bukan cuma tentang mau bikin yang keren, mau bikin yang seru, mau bikin yang kece, bukan itu sebenarnya. Kalau menurutku, itu semua kita bisa balikin lagi gitu ya, Yan ya. Ke satu titik di mana kita harus bisa tahu kita mau deliver apa dari ideation itu, kita akan discover apa dari ideation itu, kita punya dreams apa dari ideation itu, dan kita akan mendesain apa dari ideation itu sampai akhirnya kita punya satu kesamaan. Sebenarnya yang menarik adalah dari kenapa aku percaya banget dan suka sekali dengan, secara personal gue udah suka banget sama NKCTHI gitu ya. Tapi kenapa jadi matters? Karena ada satu titik di mana yang aku ngerasa cerita ini perlu dibagi. Karena di Indonesia setiap keluarga pasti punya rahasia yang nggak mungkin diomongin. Mungkin ada beberapa rahasia yang tabu atau bahkan nggak bisa diomongin kayak gitu. Nah, dari basic ideation itulah kita coba kembangin tuh, Yan. Yang kayak tadi aku sempat bilang, ketika kita tahu, oke, tugas saya produser kan adalah mencari tahu target marketnya siapa ya kan. Sebenarnya siapa sih yang akan nonton film ini nantinya gitu. Ketika kita tahu target marketnya siapa, kita punya pola development storytelling atau storyline gitu yang kita godok barengan sama tim. Dari situ the magic start menurutku. Di luar kita misalkan merampungkan segala sesuatu yang sifatnya pembelian IP dan lain-lainnya, ini aku masuk ke proses produksi penceritaan itu sendiri gitu. Menurutku itu adalah komponen terpenting di mana ketika kita menciptakan cerita yang akan kita bagikan untuk lebih banyak orang lagi. Jadi waktu kita tahu akan bercerita, kita harus tahu targetnya bukan gue. Targetnya temen-temen di luar. Jadi kita nggak bisa tuh stuck sama satu ideation. Ketika kita bekerja sama orang banyak, proses pembuatan film itu kan kerja kolektif. Jadi sebagai produser, kuncinya adalah kita belajar untuk lebih mendengarkan banyak orang di dalam tim itu sendiri. Gitu. Kita kan sama-sama tahu kan, di luar kita juga ngobrol bareng sama director gitu. Sebenarnya apa sih yang mau disasar? Apa yang sebenarnya ingin diceritakan? Karakter mana yang menurut kita juga akan mendrive cerita itu sendiri gitu. Tapi yang most matter sebelum kita tarik garis menuju ke penceritaan, karakter itu sendiri. Dan yang gak boleh dilupa ketika kita membuat cerita adalah manusiakan ceritanya. Menurut aku itu penting banget. Kayak Rian bilang juga kemarin di kita ngobrol soal how to cook animation gitu. Ya kita harus memanusiakan ceritanya. Kita membuat cerita itu juga mindful. Kita juga finding empathy di tiap karakter, dan itu penting ketika kita menjadikan karakter itu ada gitu. Dan sebenarnya kita bertanya dari setiap pengalaman kreator itu kan kita jadi ngobrol kan. Apa sih ketidaknyamanan yang dihadapkan oleh anak terhadap orang tua, harapan oleh anak terhadap orang tua. Kalau ini fokusnya ke NKCTHI ya, gitu. Apa sebenarnya yang lo harapkan dari sebuah keluarga gitu? Apa yang lo sebenarnya harapkan ketika lo punya kakak perempuan, kakak laki-laki, atau adik laki-laki atau adik perempuan? Ingredients itu yang kita bilang adalah magic happens when you started from the scratch. Nah itu yang kita bikin, makanya ketika kita membuat cerita,
ketika kita memanusiawikan cerita itu, maka cerita itu akan resonate ke banyak orang. Iya. Maka kamu yang anak tunggal ngerasa, kok gue deket ya sama rasanya Awan, kok gue deket ya sama rasanya Angkasa, kok gue deket ya sama rasanya Aurora. Di luar NKCTHI juga sangat cantik dan nyaman sama pesan-pesan pendeknya ya. Tapi what's matter most adalah ketika kita menaruh ruh terhadap karakter itu. Mau dibawa kemana sebenarnya karakter-karakter ini dengan cerita yang nanti kita plotting sama-sama. Jadi itu penting. Makanya dari situ turun lagi tuh kondisinya. Kita akan bikin promotion yang seperti apa, bagaimana mendekatkan diri, pola promotion pakai keyword apa yang sebenarnya bisa juga nyantol atau kawin sama si calon penonton ya. Karena kan challenge-nya itu, kita menjual sesuatu yang belum ada. Beda loh sama produk yang udah ada gitu. Dan kesempatan kita untuk menjual film itu ada limitnya. Oke. Gitu. Berarti, bagaimana produk itu bisa dikenal sama orang. Berarti si value tadi yang Teteh bilang kayak soal Teteh tahu bahwa setiap keluarga punya rahasia, itu bisa dibawa sampai dari proses development cerita, bahkan sampai ke hashtag promosi ya. Itu bisa, maksudnya bisa jadi tools itu juga gitu ya. Betul. Tapi untuk menemukan keyword seperti itu ya, prosesnya juga panjang. Oke. Apa prosesnya? Kita sebagai kreator harus responsif. Timnya kan bukan aku aja. Aku bekerja dengan banyak sekali teman-teman yang sangat support sama project ini. Projectnya dulu di-own nama kita, maka tim akan follow. Kan aku di sini punya tim promotion, produser juga punya tim pra-production juga, ada tim production. Ini kan aku lagi-lagi bilang kerja kolektif kan. Kenapa kita harus responsif sama ideation, kenapa kita harus evolve, harus agile, sama harus bersifat dinamis ketika kita menerimakan ide, karena ketika kita tonton lagi, kita paham lagi maksudnya, keyword-keyword itu dengan sendirinya keluar. Gitu. Untung aku punya teman-teman di dalam promotion yang sangat tajam, dan aku yakin itu keluar karena mereka sebenarnya punya basic foundation-nya. Mereka punya empathy terhadap produk yang lagi mereka akan keluarkan dan pasarkan. Empathy. Gitu. Ini ada Cynthia, mungkin ada Stephanie yang juga lagi dengerin. They're just one of my best person untuk ngejalanin ini semua. Jadi itu buat aku kuncinya adalah manusiawikan karakter, manusiawikan cerita, maka dengan sendirinya cerita itu akan kawin dan relate. Relevansi itu jadi matters dalam sebuah penceritaan gitu loh. Mau kita manusiawikan bikin cerita, manusiawikan live action karakter atau animation. Simple banget ya, kayak lo suka banget Toy Story kan, sangat dimanusiawikan kan, gitu. Bagaimana ketika what if mainan punya rasa, ya nggak sih? Betul. Bagaimana Finding Dory ikan punya rasa, gitu. Ilmu mantep nih, berasa ikut seminar gratis, yoi. Thank God It's Cinema, nama acaranya Thank God It's Cinema, yuk harus bersyukur Thank God It's Cinema. Thank God you're watching it also. Hai Bima. Ini ada gitu. Oh, ada Jenny Yusuf juga, scriptwriter. Hai Jen. KCTHI, halo. Jenny ini penulis Jenny ini penulis yang udah lama banget dan gabung bareng Visinema dari awal gitu ya. Kayak dia salah satu penulis filosofi kopi pertama, filosofi kopi kedua, sampai dengan NKCTHI. Begitu juga yang proses pemilihan penulisan. Justru aku sama Angga tuh ngelihat karakternya juga gitu. Iya. Jenny ini salah satu penulis yang menurut aku di Indonesia jago banget bikin dialog. Dialog menye-menye terdengar masuk akal. Gitu. Iya betul. Iya kan? Dan matters banget gitu. Jenny bisa masuk ke karakter yang brotherhood kayak Ben sama Jody yang nanti abis ini mereka juga akan ngobrol di Thank God It's Cinema, jadi jangan kemana-mana gitu. Terus sama NKCTHI. Jadi ketika kita berkarya jangan pernah lupa sama basic foundation, kedalaman kamu sebagai manusia dikeluarin gitu. Jadi kalau bisa kita memang perlu menjaga jarak sama cerita, tapi ketika kita menuliskan cerita jangan berjarak sama itu, because it's divine who you are. I mean like sebuah cerita kan jadi sangat personal kan, dan aku yakin itu yang membuat orang juga jadi relate karena relevansi itu yang akhirnya dibawa. Lucu lagi sama Keluarga Cemara Yan gitu. Keluarga Cemara itu kan sebenarnya IP lama ya, IP tua di Indonesia yang umurnya 14 tahun gitu. Nah itu yang aku tadi bilang, dia evolve, dia agile, dia dinamis.
Kenapa aku berani ngambil itu? Sebelum ngambil pun aku melakukan juga sama tim kita di Visinema tuh adalah market research gitu. Dan ternyata benar, kenapa karakter itu penting? Yang dibutuhin dalam satu cerita adalah bagaimana kita merawat karakter itu untuk tumbuh dan diingat oleh penontonnya, oleh penikmatnya. Dan ketika aku membuat market research terhadap Keluarga Cemara, 3 hal penting yang mereka ingat ketika mendengar kata Keluarga Cemara, ternyata poin pertama yang keluar adalah Abah. Berarti Abah. karakter itu kuat sekali dibuat. Di luar dia sudah bertahan selama 14 tahun. Kedua, Beca. Terakhir, lagunya. Lagunya ya. Jadi dari situ aja kita udah jelas. Tiap karakter harus kuat. Apa yang ada di samping karakter itu juga harus simboliknya juga kuat. Iya, ikonik lah. Terakhir, ya. ikonik gitu, ikonografi kan. Terakhir, lagu jadi elemen penting dalam sebuah penceritaan gitu. Oke. Ini ada bintang juga nih. Bintang nih tim Little Giant ya Iya, bintang Rizky Utama. Animator di Little Giant, pas banget ada dia. Gue tadi baru aja mau nanya. Kan dari lu kan juga menggaungi konten children and family, dan di bawah lu kan juga ada Visinema Animation. Kita lagi bareng-bareng collab untuk nextnya ini, kita lagi ngerjain Nusa, film Nusa untuk layar lebar. Iya. Sama nggak, termasuk nggak memasukkan family value ke dalam Nusa? Sama nggak caranya kayak yang tadi? Beda-beda ya Yan, gitu. Jadi setiap aku berproses dengan produksi judul baru gitu ya, aku selalu menanggalkan apa yang aku udah lakukan atau aku sudah buat gitu. Jadi setiap kita berproses dengan yang baru, gue tuh balik lagi ke 0 point. Jadi gue akan gali lagi karena treatmentnya beda. Kalau kita beranggapan dia adalah anak, maka treatment kita ke tiap anak beda-beda gitu. Betul, jadi aku akan belajar lagi bagaimana mengemas. Ini challenge lagi yang baru ketika kita Visinema bekerja sama Little Giant mengambil Nusa. Challenge-nya kan beda lagi kan gitu. Bagaimana kita memanusiawikan tokoh Nusa yang memang udah ada dan kita kenal karakter itu di YouTube Nusa Official, tapi kita akan kembangin universe-nya. Dan kita sama-sama duduk lagi cari tahu sebenarnya cerita akan seperti apa gitu. Mungkin teman-teman penasaran Nusa tuh akan cerita sama apa? Mungkin keyword yang bisa kita kasih adalah gratitude untuk Nusa itu sendiri. Gratitude ya, bersyukur gitu. Jadi teman-teman akan menemukan Nusa yang berbeda dengan Nusa di series YouTube-nya, karena memang series YouTube-nya itu adalah edutainment. Kalau di sini teman-teman akan lihat Nusa yang manusia, Nusa yang punya keluarga, Nusa yang punya universe, Nusa yang jangan-jangan Nusa adalah kamu, gitu. Menarik ya. Jadi setiap ideation, setiap IP, setiap karakter itu nggak bisa dipukul rata treatmentnya ya. Kita nggak bisa. Analoginya adalah dia setiap kayak anak yang berbeda ya, cara treatmentnya juga sesuaikan dengan personality mereka gitu ya. Ya, menarik. Iya. Dan menarik lagi adalah ketika lo percaya sama siapapun yang ada di sini gitu ya. Ketika kita menceritakan sesuatu, ya what if aku adalah kamu, kamu adalah aku, maka cerita akan bergerak dari situ gitu loh. Oke. Itu juga menurut aku basic foundation yang lebih penting ya. Iya. Karena kalau aku sebagai produser, aku percaya tim penceritaan kita punya skriptura, dia akan menggodoknya dengan formula-formula yang mereka udah tahu gitu ya. Tapi what most matters adalah sebelum cerita itu diolah, kita sebagai manusia yang membuat, gimana punya kedekatan antar manusia untuk mendevelop ceritanya, untuk punya relevansi yang kuat terhadap target market kita nantinya. Kayak gitu. Value apa yang pengen kita kasih? Apa yang sebenarnya pengen lo share, kegelisahan apa yang pengen lo kasih, sampai pada akhirnya nanti ketika kita udah selesai nonton film itu akan ngebuka ruang diskusi di keluarga, di teman-teman, bahkan buka ruang diskusi karena perjalanan personal ya, buka ruang diskusi sama diri kamu gitu.
jujur aja proses pembuatan NKCTHI juga jadi proses healing setiap orang yang bikin di dalamnya kayak gitu. Iya. Dan itu Jadi dampaknya nyata banget sih NKCTHI untuk sebagai sebuah ruang diskusi buat gue pribadi ya. Setelah selesai nonton NKCTHI itu ibu gue nanya sama gue gitu kayak apa, ada nggak sih yang kamu nggak berani ngomong ke mama gitu, ada nanya gitu kayak kayak apa namanya, kayak pernah nggak sih kayak mama maksain apa gitu. Terus gue kayak wah kayak gitu juga gue gitu kayak mantep banget gitu, wow gitu. see, that's Iya, what sebuah I'm talking conversation about. starter itu sih. Iya. Iya, karena setiap film pasti punya journey pribadi masing-masing gitu loh. Karena itu pengalaman pribadi yang ya pada akhirnya bikin ruang diskusi antar kamu, terutama antar kamu dan diri kamu ya gitu. Iya, Itu yang aku percaya, kekuatan sebuah film tuh semagis itu sebenarnya. Gitu. Ini kan yang udah gabung sekarang ada 52 orang. Tadi pas kita mulai start tuh ada 45. Jadi udah ada 7 orang nih nambah. Gue mau ngulang aja ya. Selamat datang. Ini lagi sesi namanya Thank God It's Visinema. Ini adalah program live stream yang dibikin sama Visinema untuk menemani kalian yang lagi di rumah aja supaya tetap bisa produktif, bisa belajar, bisa dapat value. Udah banyak sesi-sesi keren dari hari kapan tuh? Udah banyak banget. Hari ini kita lagi sama Anggia Karisma, Chief Content Officer, juga menggawangi konten children, family and children content sekaligus Visinema Animation. Hari ini bukan cuma ini doang kontennya. Habis ini jam 5 itu ada ngobrolin film Brotherhood barengan sama Ben dan Jody. Nanti jam 5 setelah sesi yang ini. Habis itu jam 7 bakal ada visual narrative with movie poster tapi sama gue lagi. Jadi jangan bosan liat muka gue. Itu gue hostnya. Gue juga hostnya. Iya. Sama Nadi Azri. Nadi Azri itu dia head artistik. Nah, nanti kita ngomongin pentingnya naratif di sebuah desain poster film. Terus ntar malam ada 2 orang yang gak kapok-kapok sama cinta yang gagal, yaitu ada Kale sama Awan. Nanti malam mereka akan ngejam. Mereka akan bermusik live buat kalian jam 8 malam sama Ardhito Pramono sama Aurora Amanda. Oke ya? Ini udah 52 orang nih. Sekarang kita mau masuk Q&A. Boleh nggak? Ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Boleh banget. Boleh ya. Ini dari ini pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke IG-nya Visinema. Kita udah kurasi. Nih ada dari @T_XYX. Bacanya gimana nih? T6 kali ya. Teh Anggia punten mau nanya. Teh Anggia punten mau nanya apa alasan Teteh sering membuat film bertema keluarga? Berarti udah terjawab ya. Karena itu market yang sangat besar dan tadi decision maker-nya juga besar juga, ibu ya. Iya. Betul kan? Sangat personal sih. Dan sangat personal juga alasannya karena tadi udah jelasin ini. Satu lagi, ini banyak sih pertanyaannya, ada 6 ada 5. Pertanyaan kedua, ini ada dari Intan Monica Sap ya. Nah, ketika sudah mendesain karakter dan cerita sudah mendevelop, gimana proses pemilihan aktornya? Nah, jadi ini yang unik di Visinema ya. Kan kita jarang sekali bikin open casting. Produser itu tugasnya ngobrol panjang juga dengan director kan. Ngomongin director visionnya, bagaimana apa yang ada di kepala dia, bagaimana ini akan diejawantahkan nanti ya ke dalam bentuk audiovisual gitu. Tapi biasanya dari awal penulisan kita sebagai kreator itu udah tahu, udah kegambar karakter Awan itu yang main siapa, karakter Angkasa yang main siapa, karakter Aurora yang main siapa gitu. Dan yang menarik adalah karakter-karakter ini tuh kita spotlight, dan percaya nggak percaya kadang guts kita itu yang nuntun kita bertemu dengan karakter-karakter untuk kita masukin lagi rohnya kayak gitu loh. Nah waktu itu juga prosesnya adalah ada satu event di Visinema kampus di kantor kita di Visinema, 3 karakter itu datang, 3 orang itu datang berbarengan. Aurora Amanda, ya Rio Dewanto sama Sheila Dara gitu. Nah mereka datang, kita ajak duduk bertiga, aku sama Angga tuh ngobrol kayak kalian ngobrol dong bertiga, kata Angga. What if kalau kalian tuh
brothers and sister gitu. Ngobrol aja seakrab mungkin. Terus diam-diam aku minta tolong temanku Sabrina tuh yang jadi sutradara Terlalu Tampan yang waktu itu lagi di kantor juga, aku minta dia foto gitu. Terus ada beberapa yang kita videoin proses itu yang akhirnya kita bawa dan kita bilang ke mereka, baru kita cerita, kita tuh punya project judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, perjalanan 3 kakak beradik yang sebenarnya kita lagi cari pemainnya dan kita ngerasa kalian cocok, are you guys on it gitu. Begitu juga sama pencarian karakter Tara di film Filosofi Kopi juga kita nggak pakai proses casting ibaratnya kan gitu, karena aku bertanya sama Ben sama Jody waktu aku ngomong sama Rio sama Chico tuh, kita ngomongnya ke Ben dan Jody gitu kan. Angga sama aku nanya, siapa ya Tara yang akan jadi partnernya Jody sama Ben untuk film Filosofi Kopi 2. Along the way kita ketemulah sama Luna waktu itu di perjalanan menuju Tokyo. Mereka satu pesawat, nyampe Tokyo kita ngobrol, pulang dari sana kita ajak duduk di kedai Filosofi Kopi, kita ajak ngobrol soal bisnis. Di situ kita paham, oke, lo Tara. Terus dia bilang, maksudnya lo on it nggak? Kita punya project ini Filosofi Kopi 2 gitu. Tara itu adalah partner bisnis Ben dan Jody, dengan dari cara lo ngomong ada pemahaman tersendiri dan ya lo Tara gitu. Jadi nggak semuanya juga pakai proses casting gitu. Jadi ketika kita make decisions, ketika kita memilih karakter, basic instinct juga ngomong gitu. Jadi sangat intuitif juga somehow di luar pemeran-pemeran pembantu lainnya ya gitu. Tapi yang penting adalah kita juga punya guts ketika kita pilih itu. Ya kita juga terima sama faktor resikonya gitu ya, harus tahu juga schedule-nya mereka yang full, kita harus manage juga proses nanti ke depannya kayak apa, termasuk di produksi juga ya Yan ya gitu. Ya banyak juga yang selain aku pakai gitu, itu juga berdasarkan gut sama intuisi gitu, kayak NKCTH itu nggak tahu kenapa kayak klik aja gitu waktu ketemu sama IP itu, karena emang jatuh cintanya personal, terus lama-lama juga wah, nih kanal yang menarik banget karena banyak cerita yang masuk ke dalam IG story-nya Cacel, yang Cacel bisa jawab, masuk tuh bisa ribuan cerita gitu loh. Nah, cerita itu yang akhirnya kita jadikan sumber data penceritaan ceritaan KCTHI. Gitu. Jadi tambang emas ya? Iya, jadi tambang emas sendiri. Iya. Karena cerita di sekitaran kita itu kalau semakin deket kita pelajarin ya sebenarnya that's the real story anyway. Kayak aku bilang ke Rian waktu itu juga, waktu kita lagi ngobrol gitu ya, bahwa yang gue percaya tuh don't think out of the box. You have to look deep down the box. Dan ketika lo ketemu sama satu barangnya, it all gathered bareng gitu. Sampai akhirnya ketika lo tahu banget, baru lo bisa think out of the box. Ketika lo menemukan benda yang underneath the box gitu. Iya. Oke. Nih, ada lagi nih dari Gusman Rifandi. Visinema kan belum pernah bikin film biografi tokoh. Nah, kalau bikin film biografi tokoh, kira-kira tokoh seperti apa yang akan Visinema angkat? Menarik juga nih. Sebenarnya pengen, cuman kayak kita harus tahu banget kenapa kita pilih tokoh itu untuk dibikin cerita dan kenapa ceritanya worth untuk difilmkan gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Apa gitu. Sebenarnya Cahaya dari Timur tuh juga bercerita tentang satu karakter yang namanya Sanita Wainela kan. Itu kayak local hero di Ambon ya. Waktu itu di Tulehu gitu. Tapi kalau untuk fokus ke satu apa tadi bilang biografi gitu ya, atau apa biografinya, we'll think about it. Karena harus sepenting itu bikin cerita. Kalau nggak penting buat apa? Jujur aja ya, produksinya mahal. Iya, betul. Ada banyak resiko yang mesti ditanggung sama kita semua gitu. So, film harus semades itu baru kita bikin. Ini ada lagi dari @Diana Nara. Apa aja treatment buat film keluarga yang beda dengan film lain? Apa Teh Anggia punya list do's and don'ts-nya tersendiri? Kalau aku, yang pasti satu, balik ke target market. Target market kamu siapa?
Contoh deh nih, kita ambil Nusa ya Yan ya gitu. Segala sesuatu yang kita ceritakan di Nusa dan umuran anak seumur Nusa itu harus masuk akal. Termasuk dialog. Bagaimana kita bisa memasukkan dialog yang bikin orang juga believe. Karena challenge dari sebuah story adalah kita kan create orang untuk percaya. Make believe-nya itu juga mesti kuat gitu. Tapi harus makin kuat adalah ketika kamu memasukkan bukan cuman universe tuh dalam artian ini ya, background story, terus waktu itu bentuknya visual adalah universe yang kita bikin barengan sama production design, tapi bagaimana dialog itu jadi kuncian utama. Itu nggak akan jadi masuk akal kalau tiba-tiba anak seumur Nusa ngomong dialog yang biasanya dilontarkan oleh anak-anak umur 15 tahun gitu. Dan aku sama Rian sama tim development gali banget itu. Dan salah kita satu kita sampai setiap reading sampai bisa stop ya, kayaknya umur 8 nggak mungkin ngomong gini deh gitu, sampai bisa perkata gitu ya. Dan yang penting adalah kita melakukan observasi terhadap itu kan. Observasi yang utama adalah kita berinteraksi langsung sama anak-anak itu sendiri gitu. Karena aku punya anak umur 4 tahun, jadi aku tahu cara anak umur 4 tahun tuh ngomongnya kayak gini ya. Ketika aku ngomong sama teman-teman sekitaran, itu merupakan observasi yang menyenangkan. Ditambah para kreator The Little Giants juga ternyata anak-anaknya tuh umuran Nusa gitu. Jadi sangat relate dan sangat logis kalau kita memberikan dialog seperti itu. Kalau menurut aku sih itu ya yang penting, treatment itu sih penting gitu. Jadi kalau boleh dibilang ketika kita mau buat film suatu film atau cerita tentang keluarga, kita bisa observe keluarga kita sendiri juga ya, atau sekitar kita lah kita observe dan kayak itu observasi paling bisa dilakukan ya, dan paling possible buat dilakukan. Di luar kita juga melakukan observasi yang sifatnya pakai tim researcher gitu, kayak waktu keluarga Cemara tuh kita cari tahu apa sih yang menjadi kegelisahan keluarga Indonesia dari sekian ratus orang yang kita bagikan kuesionernya gitu. Ternyata banyak banget gitu, beda-beda gitu, dan ternyata dari situ juga aku paham, decision maker di rumah tuh ya ibu untuk bisa nonton film itu. Sama ya rajin-rajin belajar bukan cuman dari ilmu film making itu sendiri ya gitu, kayak ada banyak buku-buku yang sebenarnya aku juga bisa share di sini nih. Kalau untuk film anak gitu ya, aku juga coba belajar dari sini. Lihat tuh guys, gila guys, gratis guys, ilmu kayak gini gila. Cuma butuh kuota atau apa? The Whole Brain Child. The Whole Brain Child. Jadi gimana sih? Ini yang bikin namanya Daniel. Nih teman-teman bisa lihat. Ini tuh buat aku penting banget. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang ada di kepala anak kita gitu, di proses dia bertumbuh. Oke. Dari sini kita tahu what's inside their mind gitu. Ini salah satu guidance ya. Karena balik lagi gitu. Ya banyak ngobrol juga sih sebenarnya aku sama teman-teman yang juga fokus sama parenting gitu, kayak sama Mbak Ella. Terus ada juga latih hati, terus ada keluarga kita. Sama ini juga practical child psychology for modern parents gitu. Ini juga menarik gitu. Wow. Nah, ini tuh jadi matters, apalagi dia nulis buat anak umur 2 sampai 7 tahun gitu. Dan sebenarnya ada banyak buku yang bisa kita pelajarin untuk kita juga tahu gimana ya caranya bikin konten untuk produk keluarga dan anak gitu. Bukan cuman kita nonton cari referensi, tapi kita juga banyak baca buku yang sebenarnya di luar psikologi juga gitu ya. Gitu. Banyak banget yang menurutku jangan berhenti buat belajar. Do fit your kegelisahan lo tuh sama baca aja gitu. Jangan, bahkan hal-hal yang di luar teknis film, di luar teknis bercerita ya. Termasuk buku-buku yang kayak gini tuh gue juga baca sih kan, kayak emotional intelligence tuh kayak apa gitu kan. Mungkin teman-teman juga tahu buku ini kali.
Oh, ini Kayak gue pernah baca gini-gini The tuh Things That When You Slow Down apa gitu kan? ya Iya, buat iya, iya. aku buku-buku yang eh, apa ya, kita bilangnya kayak buku-buku buat wellness being kayak gini tuh salah satu yang menarik ketika kita develop karakter sih Self gitu. betterment, self enrichment gitu-gitu kan? Iya, Buku-buku kayak iya, gitu. Mm-mm. betul sekali. Jadi ya banyak belajar dari pengalaman hidup orang, dan satu yang pasti ketika kita jadi kreator, kasih ruang untuk lebih banyak mendengar. Wah, penting tuh. Ya, 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 ya. Mm-mm. Mendengar, betul, betul, betul. Karena Mm-mm. kolaborasi ya. Karena kita proses kerja kolektif, Iya, iya, bukan iya. cuman sekedar bukan cuman sekedar mengobservasi, tapi juga mendengarkan. Ideation itu keluar, kita bisa bikin planning, lalu kita bisa mengeksekusikannya dengan cara apa. Di dalam kan kita bisa craftsmanship, ada orang-orang yang kita ajak kerja Hmm. bareng, ada market Hmm. yang kita sasar. That's the point gitu. Being a Iya, producer itu kan being a leader kan. Nah itu ya how you guys response sama apa yang nanti kalian akan bikin. So that's most oke, matter sih. oke. Ini boleh satu lagi nggak, Teh? Karena kita kan terlimit waktu ya, 45 menit nih. Ya. Nah, Mm-mm. terakhir, salah satu yang paling berkesan di film NKCTHI adalah pilihan soundtrack-soundtracknya yang sangat apik. Kalau buat soundtrack di film Ya, keluarga itu, milih atau nentuinnya gimana sih? milihin ya. Nah, ini juga yang kenapa aku bilang proses kreatif itu harus lebih banyak mendengarkan. Hmm. Mas Angga tuh juga salah satu director yang sebenarnya kadang-kadang di drive sama storytellingnya itu di drive sama music ya gitu. Hmm. Jadi ada musik itu yang men-trigger dia untuk tahu, oh di posisi ini kayak emang kayak gini. Itu juga lagi-lagi balik ke personal journey juga gitu. Ya. Kalau Angga tuh udah tahu banget kenapa dia pakai lagu A, B. Kalau Hindia tuh memang kita juga dikenalin sama salah satu produser kita yang di mantan-mantan ada Cory juga. Dia bilang nih kayak kok gue denger ini sangat sangat um, NKCTHI gitu. Ada Sasa juga yang sempat kasih lagu Pejalan gitu. Itu juga proses bagaimana kita mendengarkan bahwa itu menariknya dalam sebuah proses kolaboratif ketika orang meng-own produk atau karya yang mau kita keluarkan, maka jadi banyak orang yang juga ngerasa what if ini gitu. Walaupun di luar itu semua Angga udah tahu gitu. Kalau gue sama Angga emang dari awal pengen banget ada Ardito kan Iya, gitu, iya, iya, lagunya iya. Ardito, dan emang Ardito bikin juga. Sama kayak waktu proses kita cari penyanyi untuk menyanyikan ulang lagunya Harta Berharga. Mm-mm. Wah, itu prosesnya panjang banget ya. Gitu, kayak Oke. tiba-tiba ya itu kadang intuisi sama gut lo juga ngomong gitu. Tapi ya juga harus tepat ya lagunya Ya. dipasangkan dengan film yang akan kita produksi gitu. Nggak cuman karena oh band ini kece kita masukin aja gitu ya, nggak bisa gitu juga gitu. Tapi cocok apa enggak value yang dibawa musisi itu dengan value yang mau Ya, kita bawa sama filmnya juga ya. klop apa Dan enggak gitu. kadang lirik yang dinyanyikan oleh si musisi itu tersebut juga jadi dialog kedua narasi film itu sendiri. Nah, iya, iya, iya. Oh ya, ini gue Gitu. setuju banget. Terutama montage lagu Hindia secukupnya di NKCTHI itu kayak bercerita yang pas banget sama semua adegan yang ditayangin di NKCTHI itu. Ini mantep banget tuh lagu Iya. secukupnya tuh Dan bercerita banget. Kayak naskah gitu betul, kan. kan lo kadang nggak sadar kan, it's Iya, sometimes ya iya, magic happens when you choose that one, karena tiba-tiba kayak wah kok kawin ya, semuanya kok kawin ya kayak gitu. Hmm. Tapi ya Oke. begitu memang, eh ya buat aku sih yang pasti buat teman-teman, eh ada satu yang aku garis bawahin juga di sini, bahwa creativity is not being a selfish but ability to find solutions. Dan dengan kita berkarya dan bertanggung jawab sama karya itu penuh, berarti kita give back to the society kan. So Iya, that's iya, matters most dalam sebuah proses kita berkarya dan berproduksi apapun itu. Ketika kita dapat project yang kayak Angga bilang, mau projectnya kecil, besar, secara nominal, Mm-mm. lakukan dengan hati yang sama. Jangan pernah pilih. Don't differentiate itu cuman perkara produk itu nggak sesuai sama bayarannya. Don't think about it. Gitu loh. Jadi emang ketika lo beneran passionate about it, kerja ini juga mindfulness. Dan satu sih juga yang ini juga penting untuk di semua hal yang kita kerjakan ya. Mm-mm. Put your empathy on it.
apalagi ketika kita bekerja sama dengan banyak orang gitu, proses kolaboratif tuh memang dituntut untuk punya empathy, flexibility, sama satu yang pasti integrity. Jangan pernah lupain itu. Dan ketika lo punya 3 itu, gue yakin ketika lo turunin apapun bentuknya and produknya, pasti gue yakin itu akan relate ke banyak orang. Karena sesuatu yang dikerjakan pakai hati akan sampai ke hati yang lain, ya kan? Wow. Gue kayaknya udah nggak perlu closing lagi ya, itu udah gue udah nggak perlu recap, itu recap udah bagus banget. Terus gue tinggal cuma ngomong, ya itulah tadi sekian Anggia Karisu, tinggal gitu doang kayaknya gue. Udah rapi banget cuy, gimana coba. Oke, terima kasih banyak. Jadi jangan kemana-mana. Iya. Jangan kemana-mana. Buat kamu yang di mana aja tetap semangat. Pantengin Thank God It's Free Cinema, tetap hashtag di rumah aja. Semoga semuanya cepat membaik, semoga semuanya sehat dan semuanya bahagia. Oke. Thank you. Stay safe guys. Thank you banyak Teh Anggia, terima kasih banyak. Sampai Sama-sama. jumpa lagi. Bye. Dadah.